Jadi ingat, yang jadi Tuhan itu sono, bukan kita. Selama ini kita kebalik, yang jadi Tuhan kita, Allah yang kita atur. Belum kita? Wes, pernah dengar janji Allah dalam urusan doa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah sendiri yang janji, ayo berdoalah, niscaya aku kabulkan. Ibu belajar jujur ya. Apa yang ibu rasakan hari ini, yang ibu nikmati hari ini, yang ibu terima hari ini, itu hasil dari doa ibu atau bukan dari hasil doa? Apa contohnya yang sedang kita rasakan hari ini, yang sedang kita hadapi, yang sedang kita nikmati hari ini? Oke, satu aja, nggak usah banyak-banyak. Orang cuma contoh. Kesehatan yang sedang kita nikmati hari ini itu hasil dari doa kita atau bukan dari hasil doa kita? Yang mana? Hasil doa kita atau bukan hasil doa kita? Ada nggak orang yang jarang berdoa tapi sehat? Ada nggak yang doa minta sehat tiap hari tapi belum sehat? Kembali lagi, sehat yang sedang kita nikmati hari ini, detik ini, itu hasil doa kita atau bukan? Sudah mulai bingung. Tadi bilang iya, salah dari mata. Bukan. Contoh lain, rezeki, kekayaan, guys. Kalau dengan kata-kata rezeki itu yang kepikir cuma duit aja dari dulu ya. Kalau udah duit itu apa? Kekayaan yang sedang kita nikmati hari ini, detik ini, saat ini, itu hasil doa kita atau bukan hasil doa kita? Ada nggak orang yang doa minta kaya tiap hari tapi melarat tiap hari? Ada nggak orang yang jarang berdoa, jarang ibadah, jarang zikir, jarang ngaji tapi kaya terus? Ini mati jelas atau makin bingung? Jelas. Ini antara hikmah yang satu dengan hikmah yang lain di kitab kami itu ada korelasi. Terus ada sambungannya, ada hubungannya terus. Hikmah yang pertama masih ingat? Kira-kira dulu sebelum corona mungkin. Hikmah yang pertama ada yang masih ingat? Ada kan yang Min? Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanul raja'i 'inda wujudil. Yang artinya di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya adalah kurangnya ar-raja', rasa harap kepada rahmat Allah di sisi alam yang depan. Ya, jadi doa itu bagian dari amal, maka kita tidak boleh bergantung kepada amal. Kaya, miskin, sehat, sakit, panjang umur, pendek umur, sukses, gagal, itu gak ada hubungannya dengan doa kita, tidak ada hubungannya dengan ibadah kita, tidak ada hubungannya dengan kerja keras kita.
Nah kalau memang ditakdirkan miskin, ngapain harus kerja? Ini kan pertanyaan konyol kira-kira muncul gitu. Jadi panjang umur, pendek umur, kaya, miskin, gagal, sukses itu bagian dari takdir yang sudah ditulis di zaman azali. Sekarang kita sudah berada di zaman la yazal. Jadi ada seseorang sudah ditulis di lauhil yang kencang, lauhil mahfuz. Diam-diam ini cawapres. Apa tadi? Semua yang terjadi di zaman layazal ini sudah ditulis di zaman azali. Yang sering kita dengar adalah sudah tertulis di lauhil mahfuz. Lauhil kita enggak ada. Yang ada lauhil mahfuz. Apa yang tertulis di lauhil mahfuz atau di zaman azali itu disebut qada. Realisasinya, aplikasinya di zaman layazal disebut qadar, digabung menjadi takdir. Nah, apa yang kita lakukan hari ini, doa, bekerja, ibadah, ikhtiar, segala macam, itu adalah kewajiban kita, tugas kita sebagai seorang hamba. Jadi pengabdian kita kepada Allah. Gak ada hubungannya dengan kaya, miskin, sehat, sakit, gak ada hubungannya. Muncul pertanyaan konyol tadi, kalau memang dulunya udah ditakdirkan jadi orang miskin, ngapain harus kerja? Toh kerja keras pun tetap miskin. Kalau sudah ditakdirkan jadi orang kaya, ngapain harus kerja lagi? Toh nggak kerja pun juga tetap kaya. Kira-kira begitulah. Jawabannya gimana? Ayo jawab. Karena suatu saat pertanyaan ini akan muncul dari orang lain yang dengan bisa jadi bingung jawabnya. Sekarang sudah nggak bingung jawabnya harusnya. Jawabnya gimana? Sebagai hamba Allah harus berusaha untuk hidup lebih baik, untuk menyembah kepada Allah. Kurang pas jawabannya. Hah? Gimana? Iya. Bekerja, beribadah, berdoa adalah kewajiban, adalah tugas kita sebagai seorang hamba. Tidak menambah, tidak mengurangi jatah kita, baik jatah rezeki, jatah umur, jatah kesehatan. Halo? Sama dengan ibu nyekolahin anak. Apakah kalau SPP-nya double bayarnya, bahkan 3 tahun yang akan datang sudah dibayar sekarang, itu langsung anaknya ranking 1? Enggak. Kalau kata bu guru, anak ibu ranking 1, walaupun nggak pernah bayar tetap ranking 1. Walaupun bayarnya sekali bayar 5 bulan sekali, atau bahkan datang kelas 1 langsung misalkan SMP, berarti kan 3 tahun, udah bu guru selama 3 tahun yang akan datang tak bayar akan langsung lunas. Itu tetap aja nggak mempengaruhi anak ini ranking atau nggak ranking, nggak ada urusannya. Bayar itu adalah kewajiban orang tua. Naik kelas atau tidak, nilainya berapa, itu ketentuan dari gurunya. Meskipun kayaknya kurang pas contoh ini, tapi agak mendekati. Understand? Nah, sekarang kembali ke doa tadi. Pahami dulu konteksnya. Jangan sampai menurut kita doa kita lama terkabulnya, padahal tiap hari kita sudah berdoa, kemudian menjadikan kita berputus asa.
Kenapa nggak boleh putus asa? Karena Allah sudah berjanji setiap doa hambanya dikabulkan. Tapi cara Allah mengabulkannya sesuai dengan yang Allah pilih, bukan sesuai yang kita dalam waktu yang Allah tentukan, bukan dalam waktu yang kita tentukan. Jadi ingat, yang jadi Tuhan itu sono, bukan kita. Selama ini kita kebalik, yang jadi Tuhan kita, Allah yang kita atur. Belum kita hujan, kita nyuruh Allah suruh berhenti. Karena gara-gara mau hajatan, ya Allah ini IO atau WO lah misalkan sudah kerja keras sedemikian rupa, udah pasang tenda sudah, masa hujan sih? Jangan hujan dong. Allah yang kita atur, bukan kita diatur Allah. Ini panas apa sejuk ini sekarang? Ayo berdoa. Lah ini Allah itu siapa? Kita siapa? Ya, jujur terus terang selama ini yang jadi Tuhan itu kita loh. Allah yang kita atur-atur. What's the meaning doa? Hah? Apa doa itu apa? Doa adalah bukan. Apa doa? Sesuatu yang kita inginkan dari kabulkan. Sesuatu yang kita inginkan minta dikabulkan. Mintanya sama dia. Ud'uni astajib lakum, artinya apa? Berdoalah kepadaku, astajib lakum, akan aku kabulkan. Artinya kan sampai di Quran terjemah aja nggak berani mengartikan minta, tapi berdoalah. Berarti doa itu belum diartikan, ya kan? Karena ud'u itu doa. Bahasa Arab, doa itu bahasa Arab. Terus bahasa kitanya apa doa? Hah? Bukan. Ya Allah, apa doa? Apa doa? Bukan. Menyapa. Doa itu bukan meminta, bukan memohon, tetapi menyapa atau menyeru. Lafal pembuka doa yang paling viral itu lafalnya gimana? Allahumma. Allahumma itu sama dengan ya Allah. Allahumma itu asli lafalnya itu ya Allahu atau ya Allahumma, cuman itu gak viral. Yang viral ya Allahu atau Allahumma. Artinya apa? Ya Allah. Ya itu kalau dalam kaidah ilmu nahwu disebut huruf nida, panggilan, seruan. Ya ayyuhalladzina amanu, artinya bukan mohon, bukan minta, tapi menyeru, hai atau ya. Wes, cuman selama ini yang bikin sering dengan kecewa karena mengartikan doa itu minta atau mohon. Kalau doa diartikan minta, ruwet hidup kita. Kok ruwet? Iya, karena di hari yang sama, di detik yang sama, di tanggal yang sama, permintaan kita sama permintaan orang beda. Bukan hanya beda, bisa berlawanan loh. Saya berangkat dari Pancur, Tanjung Jaya ke sini berdoa. Doa mudah-mudahan tidak ada halangan, mudah-mudahan perjalanan lancar, tidak ada musibah, kendaraan
doanya gimana? Cuma mereka nggak ngomong aja. Aslinya kalau suruh ngungkapin itu, ya Allah mudah-mudahan banyak panjang puasa. Doa minta sehat tiap hari, dikabulkan semua sesuai dengan selera kita. Yang tidak hadir pernah nggak doa minta sehat? Orang sebatang pernah nggak doa minta sehat? Dikabulkan semua. Semua. Apa yang terjadi? Hah? Kalau mau jujur coba, dokter doanya gimana? Dokter. Hah? Cuma nggak berani ngomong aja. Aslinya doanya ya Allah mudah-mudahan banyak pasien. Bahasa halusnya begitu. Banyak pasien itu kan artinya sama dengan banyak orang yang sakit. Cuma nggak terus terang aja dia. Ya kan malah ruwet tuh. Doa sehat kabulkan semua. Sesuai dengan bayangan kita, doa itu artinya minta. Rumah sakit sepi. Nanti security rumah sakit cuma mondar mandir nggak ada tamu sama sekali. Apotek tutup, dokter, suster, perawat semuanya pada ngumpul aja ngobrol. Ngapain dok ada kerjaan? Ini kan sindikat suntikan daripada suntikannya beli mahal-mahal nganggur mubadir. Bisa kita gantian aja suntikan. Sampai di sini tanpa paham atau tanpa bingung? Ya udah, tanpa paham, tak tutup. Nggak mau bicara apa lagi, intinya kan udah paham. Jadi bukan berarti kalau gitu kita nggak usah doa. Doa terus, karena doa itu adalah tugas. Paham bu? Sekali lagi, doa itu bukan minta. Doa itu bukan mohon, tapi doa adalah menyeru atau menyapa. Suami ibu ulang tahun, doanya gimana? Semoga panjang umur. Tukang gali kuburan, doanya gimana? Satu lubang kuburan misalkan ongkosnya 300.000, sebulan belas gak ada yang mati, nangis tukang gali kuburan, gak bisa beli beras, anaknya gak bisa bayar SPP, gak boleh ikut ujian sama gurunya. Kalau mau jujur mereka doanya mudah-mudahan banyak yang mati, ya Allah. Semakin banyak yang mati semakin tersenyum mereka. Pas dilihat berikutnya dia sendiri yang mati. Ya, kita mau punya acara muhajatan, doanya mudah-mudahan terang. Nah tukang sayur, tukang kebun yang lagi nanam sayur, doanya nih doa bukan minta. Paham sampai di sini? Kalau begitu apa hakikat doa? Nah sebelumnya cara Allah mengabulkan doa. Mengabulkan itu berarti apa tadi? Ulangi, tapi masih salah paham lagi. Doa artinya apa lagi? Mengabul atau menyeru. Nah, pengertian mengabulkan doa kita artinya menyambut atau merespon sapaan kita. Ada 4. Yang pertama, dikabulkan cocok sesuai dengan keinginan kita. Misalnya gini, ibu ngajak salaman ke saya, gini. Nah, respon saya itu macam-macam. Ada yang saya mau ngajak salaman, ada yang cukup begini,
Ada yang cara merespon itu sesuai dengan selera saya, bukan sesuai dengan selera sampean. Wes, sampai di sini paham? Belum. Belum paham. Katanya kalau paham bilang. Iya. Makin bimbang ternyata. Jadi cara Allah merespon doa kita, apa doa tadi Bu? Iya. Kenapa sering saya ulang-ulang pertanyaan ini? Ya karena ngaji sama mama itu harus begitu. Materinya ringkas, simple, jelas, dan sering diulang. Kalau sama mahasiswa, masa bodoh mau paham, nggak paham urusannya. Yang penting besok tugas, ngerjain tugas, hasilnya bagus, nilai bagus. Ngerjain tugas, tugasnya nggak bagus, tapi sering datang ke rumah, sering bawa-bawa apa, itu nilainya bagus juga. Pengalaman jadi dosen, jadi guru itu gitu. Apa tadi? Satu, dikabulkan sesuai dengan selera kita. Ya Allah duit, ya Allah duit, itu cocok dengan selera kita. Dan ini sangat amat jarang terjadi. Yang kedua, dikabulkan tetapi ditukar. Kenapa ditukar? Allah sangat tahu mana yang terbaik buat kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Lanjut. Khairul lakum. Oh, insyaallah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'an wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah yang mengetahui wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak tahu. Yang tahu mana yang terbaik buat kita itu Allah, bukan kita. Menurut kita sih apa yang kita butuhkan, kita minta dikabulkan, itu yang terbaik menurut kita. Enggak. Misalkan ibu rumahnya tipe 21 atau sekarang ada tipe 21, tipe 36, teras nggak ada, halaman nggak punya, gangnya sempit. Doa minta Pajero terus dikabulkan. Nyoh. Sampai tambah bahagia atau tambah stres? Sementara pendapatan sebulan 5 juta. Punya Pajero. Tambah bahagia atau tambah stres? Parkir di mana? Mau parkir di depan rumah nggak ada garasi, tapi di jalan di komplek tetangga, mau lewat nggak bisa. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Apa yang baik menurut kita bisa jadi itulah yang jelek menurut Allah. Bisa jadi sebaliknya. Maka sama Allah ditukar. Manja'adil hasanati falahu asyru amthaliha. Kalau kita ngasih 1, Allah akan ganti berapa? 10. Itu yakin? Yakin. Jangan main-main, ini Allah yang ngomong. Firman Allah, masa gak yakin? Kok bilang yakinnya gak simetris gitu? Allah janji kalau kita ngasih 1, Allah akan ganti 10 kali lipat. Kan selama ini kita hitung-hitungannya duit aja hari-hari. Infak 2000. Mana harinya?
Terus terang, selama ini kita infak itu kita berharap diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak. Dan kebanyakan orang berdoanya begitu. Udah sabar bu, yakin nanti diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak. Dagang rugi misalkan, atau bangkrut atau digusur Satpol PP misalkan, udah sabar bu, nanti yakin. Ibu kan sering sedekah, ibu kan sering infak, sering bantu anak yatim, yakin sedekah-sedekah itu nanti bakal Allah ganti 10 kali lipat. Bahkan bukan hanya 10, ada yang menjanjikan 700 kali lipat. Maka bergantinya yang itu. Saya bagian ngoceh, Mbak Mita bagian dalil. Saya kita. Kan saya nggak mau di surga sendirian. Kita kumpul di sini, di surga kumpul juga. Matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Mi'ah 100, masing-masing tangkai 100 tadi ada satu benih ditanam, tukul, tapi tukul tumbuh, ada 7 cabang, 7 ranting, masing-masing ranting buahnya ada 100, berarti kilo. Wah lumayan ini. Totalan selama bulan ini, kalau sampai totalan itu misalkan genap infak 1 juta. Wow, berarti 700 kali lipat kilo. 700 juta. Pernah lihat duit 700 juta? Berapa kode? Tapi selama ini ibu pernah nggak merasakan dapat gantinya segitu banyak? Karena sampai mikirnya dapatnya duit gantinya gitu. Ada yang rajin infak tapi ekonomi biasa-biasa aja. Ada yang belas pelitnya nggak alhamdulillah sampai ujung-ujung gitu. Tapi kok rezekinya banyak, bisnisnya tambah lancar, tambah maju, usahanya terus berkembang, padahal pelitnya nggak karu-karuan. Sementara katanya, kata orang-orang, kata Pak Ustadz, kalau rajin sedekah rezekinya lancar, diganti oleh Allah berlipat ganda. Apalagi sedekahnya di bulan Ramadan, ada Lailatul Qadar, ada nuzulul Quran, wah, diganti ribuan kali, bahkan wa yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, unlimited. Allah gantinya tak terbatas. Tapi mana buktinya? Kalau para nabi bingung, anak-anak perampok mau pulang ke sini aja bingung mau beli tiket yang berduit. Padahal rajin sedekah. Ya karena kita bayangannya gantinya berupa duit. Oke, misalkan benar ibu sedekah 1 juta selama sebulan, itu akumulasi itu dari 2000 di total 1 juta selama sebulan, diganti 700 kali lipatnya kilo 700 juta, mau? Jangan tuh. Gak usah sok munafik. Diganti 700 juta mau enggak? Tapi stroke. Mau enggak? Ya wes, diganti duit 700 juta dan sehat jasmani. Mau? Tapi kentil. Jasmaninya sehat, tapi kentil. Tapi kentil. Bahasa Indonesia yang kentil. Jadi kemana-mana dia duit gitu, tapi cengah-cengir sendirian di pinggir jalan, tahu di rumah itu dipakai duit sewa-sewa di mana-mana, bawa kasur duit, bawa bantal duit, kantong isinya duit semua. Tapi cengah-cengir sendirian,
habis itu nyanyi-nyanyi sendiri, habis nyanyi nangis gitu, mau? Ya wes, 700 jutanya nih, nyok, badan sehat, jasmani sehat, rohani sehat. Wah, mau? Tapi anak durhaka semua. Satu tangkap polisi karena narkoba, yang satu tangkap polisi bunuh orang. Mau? Duit banyak, badan sehat, rohani sehat, anak soleh-solehah semua. Wah, indah sekali. Mau? Tapi suami selingkuh. Anaknya hormat semua, nurut semua, praktis semua. Tapi suami nggak pernah pulang bawa sehat. Kalau serahkan sepenuhnya kepada Allah, Allah pasti akan pilihkan yang terbaik. Pahami lagi teksnya tadi, hikmah tadi. Allah akan mengabulkan doa kita sesuai dengan pilihannya. Yang itu siapa maksudnya? Allah, bukan sesuai dengan pilihanmu. Allah pasti akan memilihkan yang terbaik buat kita. Allah itu sama kita itu, ya Allah, gak kurang-kurang baiknya ya. Allah itu dengan manusia itu saking sayangnya, saking baiknya, sampai-sampai kita dianggap sebagai keluarganya. An-nasu ayalullah, manusia itu keluarganya Allah, benar makhluknya Allah, tapi karena saking sayangnya kepada manusia, sampai manusia dianggap sebagai keluarganya. Kan di kehidupan kita kan sering gitu, saking baiknya orang itu kepada kita atau kita kepada orang itu, sampai dia dianggap sebagai keluarga atau saudara. Kan sering dengar kata-kata itu, ibu gak usah sungkan-sungkan, kayak sama siapa aja. Terus terang ibu itu sudah kami anggap sebagai keluarga kami sendiri loh, karena saking baiknya. Demikian Allah juga dengan kita seperti itu. Allah bikinin apa saja di dunia sampai dengan akhirat ini bikinin buat kita, bukan buat makhluk Allah yang lain. Coba ibu amati, Allah bikin dunia beserta isinya ini bikinin sopo, gawe ke sopo, bikinin manusia. Allah menciptakan binatang untuk melayani kebutuhan kita. Allah menciptakan panas, dingin, gunung, hutan, segala macam, itu buat kita. Sampai dengan Allah bikin malaikat itu suruh melayani kita. Ya, kita itu dilayani oleh Allah. Allah menyuruh para malaikat suruh melayani kita. Ada yang sekretaris, tukang nyatetin amal kita, ada yang tukang layani rezeki kita, ada yang layani apa meneh. Sampai sumber di akhirat itu semua malaikat itu tugasnya melayani kita. Termasuk Allah menciptakan surga buat kita. Allah juga menciptakan neraka juga buat kita. Allah bikin surga, gawe surga itu gawe ke menungso. Allah gawe neraka yang gawe ke menungso. Oke. Bikin buat kita, bukan yang lain. Termasuk Allah bikin neraka juga bikin buat kita, bukan untuk yang lain. Terus terang ini rata-rata sumber ini besok di sana itu butuh rata-rata. Pokoknya nggak setuju.
Sorga itu kalau dengan kata-kata sorga itu yang kebayang itu apa sih? Iya, maksudnya berupa ilustrasinya itu berupa gedung, atau berupa taman, atau berupa makanan, atau berupa kendaraan, atau berupa makanya ada kata-kata masuk surga, berarti ya bayangannya itu seperti tempat gitu. Ya wis gak apa-apa, nanti ada kajiannya sendiri di hikmah-hikmah berikutnya. Hakikat surga itu janjinya apa itu ada? Coba coba janji. Oke, sementara itu dulu nggak apa-apa. Surga adalah tempat. Tapi jangan pikir di sini bukan itu. Surga itu bukan tempat. Sementara ini, karena memang yang beredar selama ini kan pemahaman kita begitu. Surga itu tempat, makanya ada istilah masuk surga. Neraka juga tempat, makanya ada kata-kata masuk neraka. Misalkan, apa tadi sih muslihat apa tadi? Oh, surga itu tempat yang baik, yang boleh masuk hanya orang-orang yang baik. Toh, sementara kita rata-rata yang baik, tapi ada sedikit kejelekannya. Nah, kenapa Allah itu tujuannya nanti untuk ngersih dosa kita, untuk membersihkan dosa kita supaya layak masuk surga. Jadi orang mukmin masuk neraka itu bukan disiksa, biasa aja, nggak usah terlalu gimana, cuma dibersihin dosanya, bukan disiksa, tapi rasanya lembut. Seperti ibu punya pakaian, kan nggak semua pakaian harus masuk lemari, Pak. Sebelum masuk lemari diapain? Diucap-ucap dulu, diri dulu, dijemur dulu, supaya layak masuk lemari. Kan nggak mungkin kita lemari bagus-bagus isinya baju kotor. Jadi orang mukmin pasti masuk surga, tapi harus dibersihin dulu kotorannya. Tempat bersihinnya ada di neraka. Jadi mau orang mukmin masuk neraka itu bukan disiksa, tetapi dibersihin dosa. Tapi rasanya makanya kalau sekiranya ibu kuat untuk bisa dibersihin di neraka, silahkan berbuat dosa. Tapi kalau sekiranya nggak kuat nanti diucap-ucap di neraka, yang nggak usah bikin dosa. Simple. Nah, kembali ke doa tadi. Cara Allah mengabulkan doa yang pertama apa tadi, Bu? Cocok, apple to apple. Yang kedua, dikabulkan tetapi dijoli. Ibu minta duit, Allah ngasih sehat. Ibu minta sehat, Allah ngasih duit. Ibu minta sehat, Allah ngasih anak yang soleh. Duit banyak tapi anak bajingan semua. Gimana bahagianya? Udah percayakan sama Allah, pasti Allah akan pilihkan yang terbaik. Makanya orang yang baik, orang yang dermawan, orang yang full senyum, hidupnya pasti juga penuh senyum. Pasti punya keistimewaan. Ada yang ekonominya biasa-biasa, tapi anaknya jos, wah luar biasa. Ada yang tugasnya di gedung DPR, ada yang tugasnya di depan kantor istana, ngapain? Itu orang gorengan kaki.
orang Jawa, dan cuma kebetulan tugasnya di kantor DPR RI Jakarta. Ngapain betul orang? Halo? Ada yang anaknya biasa-biasa, standar, kekayaannya biasa, tapi seumur hidup jarang sakit. Ada yang sembarang bisa beli tapi sakit-sakitan. Mobil jejer-jejer di garasi, tapi dia sering milih justru naik mobil ambulan. Padahal punya mobil sendiri, tapi lebih sering naik mobil ambulan, terakhir mobil jenazah. Dia punya kursi mendut-mendut di mana-mana, setiap ruangan kursi kuat, tapi lebih sering naik kursi roda. Saya pernah diundang orang kaya raya di kota ini, buka puasa. Saya kultum, selesai kultum, mari, terus saya duduk tuan rumah sebelah saya. Tamu-tamu pada ngambil itu pas kanan mejanya ada sekitar 10 meter. Kamu itu pada ngambil. Saya, Pak Ustaz nggak usah ngambil, duduk aja di lantai ini. Saya tengok, Bapak nggak makan nanti. Bapak nanti. Terus bisik-bisik, Pak, ada seafood, ada kayak apa? Yang ada api-apinya kata dokter ini nggak boleh ini Pak, yang ini asal murah, ujung-ujungnya apa? Air putih hangat sama bubur susu. Padahal dia semua yang beli apa saja, makanan seenak apapun, semahal apapun dia yang beli. Tapi kata dokter semuanya nggak boleh. Ini yang salah orangnya tuh dokternya. Makanya terus terang saya cara ke rumah sakit, cara cek-cek apa segala macam. Nanti kata dokter nggak boleh itu, nggak boleh itu. Ada yang ngajak, ayo makan seafood, ayo kita latihan, akikoan, makan kambing, ayo, semuanya ayo. Next. Yang ketiga apa tadi? Berdua ya. Yang ketiga dikabulkan tapi ditunda atau ditangguhkan. Yang pertama, kata dia yang pertama dikabulkan cocok dengan saudara kita. Yang kedua dikabulkan tapi ditukar atau diganti. Yang ketiga dikabulkan tapi ditunda atau ditangguhkan. Ibu minta hari ini nggak mesti harus dikabulkan hari ini, karena Allah tahu kondisi kita. Minta umroh, ya Allah umroh, ya Allah umroh, itu nggak langsung kabul hari ini, tunggu dulu. Kamu tuh masih selfie kayak gitu, kok minta umroh hari ini? Nanti itu hadir. Baru landing aja udah, alhamdulillah kamu udah nyampe, terus sujud syukur di bawah roda pesawat itu. Turun dari bis itu udah di depan Masjid Nabawi itu. Alhamdulillah teman-teman FBU dimanapun berada, kami sekarang sudah berada di pelataran Masjid Nabawi. Terus apa masuk? Masuk Raudhah, duduk teman-teman FBU dimanapun berada. Berdoalah, silakan berdoa, minta apa saja, aku bantu aminkan. Karena sekarang saya berada di tempat yang sangat mustajab. Gak sibuk ibadah tapi sibuk sekian puluh juta, tenaga sekian capek, rumah keluarga ditinggal, usaha ditinggal, pekerjaan ditinggal, ngaji ditinggal, gara-gara umroh tapi gak dapat apa-apa. Kenapa? Pamer itu selfie. Akhirnya apa? Mengotori ibadah kita, nggak dapat apa-apa.
itu cuma dapat dosa. Nah, karena sampai itu saat ini masih seneng yang gitu-gituan, makanya doanya ditangguhkan. Hatam dulu kitab Alkitab, nanti hati udah terpaham, udah paham, baru sama Allah diundang menjadi tamunya. Makanya urusan haji umroh itu bukan urusannya orang kaya. Ada orang kaya raya berlimpah ruah tapi sampai mati nggak pernah umroh, nggak pernah haji juga banyak. Ada orang yang kelihatannya nggak pernah punya duit tapi ujung-ujung undang kita walimatu safar, berangkat haji, berangkat umroh, ada. Belum. Kenal dia orang ini? Saya kalau ditanya, Mahfud punya duit? Enggak. Tapi tiba-tiba umroh, tiba-tiba haji. Bukan urusan kaya atau miskin, tetapi urusan manis atau istiqomah. Apa istiqomah? Mampu bisa berarti kesehatannya, finansialnya, bisa jadi keadaannya aman, perjalanan tidak ada perang segala macam, dan bisa jadi kuota. Duit banyak, kesehatan prima, perjalanan aman, tapi belum dapat kuota, sampai nggak bisa nekat harus berangkat tahun ini, berangkat haji nggak bisa. Itu gak dibahas dalam kitab fikih, tapi menentukan berangkat atau tidaknya haji. Kalau umroh bisa kapan saja. Nah, jadi yang ketiga ditangguhkan, ditunda. Ibu nggak usah ngotot kita pacero bulan ini. Nanti kalau rumahnya udah, kalau di sini misalkan 1 blok ibu beli semua, yang 4 rumah itu dibongkar, bikin garasi, yang 4 rumah bikin rumah misalkan. Kalau sudah begitu nanti kabur-kaburkan, paceronya 2, konturnya 2, lorinya 4. Jadi nanti kalau parkir nggak ada tangga. Yang keempat, dikabulkan tetapi dengan cara tidak dikabulkan. Sudah selesai. Ya, itu. Minum dulu. Apa yang belum paham? Apa yang tepat? Ya begitu. Ya itulah bentuk kasih sayang Allah. Ya Allah, masa pasangan capek cuma 3, saya juga mau ngikut lah. Nomor 1 siapa Bu? Anis. Bang Anis modalnya cuma 1. Itu toh. Kamu ini modal 3. Amin. Yang pasangan 2 siapa? Pasangan ketiga pasangan keempat mabutnya dibalik, mabut minta misalnya utang. Ya Allah, tolong jadikan saya lah yang jadi presiden. Saya yakin doa saya terkabul, yaitu dengan cara tidak dikabul. Paham? Paham bener belum? Ya orang saya mimpi umur puru aja masih korak-karik. Mimpin yang cuma berapa ratus orang, berapa ribu orang aja masih nggak tahu karuan. Apalagi mimpin Indonesia saya kesabrek begini. Ribuan suku, ribuan karakter, ribuan macam-macam agama segala macam juga beda-beda. Ada yang ngamuan, ada yang penyaper. Nah, saya mimpin berapa orang aja masih belum jelas.
Nah, supaya Indonesia tetap aman, tentram, damai, kondusif, ayem, tentrem, gemah, lipat, rosinawi, maka doa saya dikabulkan. Caranya yaitu dengan cara tidak dikabulkan. Understand? Muter-muter terus. Ibu pulang dari ngaji ini, anak tunggu di rumah. Bunda, beliin motor dong. Ada anak baru kelas 4 SD. Apakah saking sayangnya bunda sama anak, terus permintaan anak harus dikabulkan seperti selera anak? Tidak. Terus Ya, tidak dikabulkan. dibeliin nggak? Tidak. Itulah cara orang tua mengabulkan permintaan anak. Justru dengan tidak dibelikan sepeda motor, itulah kasih sayang orang tua kepada anak, supaya anak nggak kebut-kebutan, nggak camping-campingan, sampai nyambung. Terus anak yang satu kata, udah kata teman saya, kalau minum-minum itu yang gitu-gitu katanya baik, kemudian bisa ketemu bidadari di surga katanya. Udah beliin lah obat-obat kayak om itu. Saya diceritain sama om itu kalau minum itu dikit aja langsung katanya langsung bahagia gitu. Berapa sih harganya? Gak mahal kok, cuma 1 gram harganya. Kalau misalkan 1 juta, yaudah nanti tak jualin meri lah biar pulang. Nanti meri bu. Anak bebek, anak yang masih kecil meri. Terus dibeliin demi cintanya kepada anak supaya anaknya bahagia tambah miliki. Begitu. Anak yang satunya lagi, tante lagi pun beliin celurit dong. Saya di sekolah sakit hati diejek sama kawan saya. Beliin celurit dong, buat apa? Buat nyembelih kawan saya. Terus saking sayangnya sampean sama anak, beliin celurit. Hah? Justru dengan tidak dikabulkan itulah bentuk kasih sayang Allah. Dah, ada berapa pun? 1. Dikabulkan sesuai dengan selera kita. Ingat, ini cara Allah mengabulkan yang sangat amat jarang terjadi. Yang kedua, tapi anehnya yang sangat paling sering kita harapkan justru yang nomor 1, yang selalu cocok dengan selera kita. Padahal itu yang sangat amat jarang terjadi. Yang kedua, dikabulkan, dituker. Minta A dikasih B, minta B dikasih C. Yang ketiga, dikabulkan tapi ditunda. Yang keempat, dikabulkan tapi tidak. Sekarang hakikat doa. Masih ada waktu? Masih. Berapa menit lagi? 1. Doa adalah perintah. Wa qala rabbukum ud'uni. Ud'u itu fi'il amar. Da'a yad'u. Kapan-kapan saya bawa santri boleh nggak sih? Boleh. Karena yang urusan gini-gini itu santri bukan. Da'a yad'u da'watan wa da'iyan. Terus sampai ke fi'il amar ud'u. Takwa itu aslinya berasal dari kata waqo. Waqo yaqi wiqoyatan wa mawqon wa huwa waqin wa data mawqiyun ti. Fi'il amarnya ti atau ku. Makanya pernah dengar kata ku anfusakum wa ahlikum. Ku itu artinya bertakwalah. Selama ini yang sering kita dengar apa artinya?
jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Qila tati maupun melakukan miqat. Setiap perubahan kata di dalam bahasa Arab yang disebut tasrif itu menunjukkan makna yang sesuai dengan yang diinginkan. Da'a yad'u, ud'u itu kalimat perintah, fi'il amar. Jadi doa itu adalah perintah. Ketika kita berdoa, artinya kita menjalankan perintah, bukan minta. Coba, ibu kalau doa itu paham nggak? Kembali pemahaman awal tadi, doa adalah mohon, doa adalah minta. Nah, yang pendek-pendek aja, doa mau makan ini. Tahu artinya? Tahu artinya? Allahumma barik lana, ya Allah, berkailah kami. Terus Fima rozaqtana, rizki kami. Terus waqina adzabannar. Kebetulan pendek dan perbendaharaan katanya sederhana sehingga mudah dipahami, tahu artinya. Allahumma sholli ala sayyidina, amin, amin. Paham nggak? Kan biasanya ada ustaz kiai itu ngomong panjang gitu. Dia sendiri belum tentu tahu artinya. Itu karena sudah hafal dari kecil di pondok. Makanya banyak orang yang hanya karena faktor hafal penyebutannya sering keliru. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka atau wa barik, wa barik, wa salam atau wa salim. Hah? 5 kali. Oh 5 orang nggak paham juga dia dulunya. Kalau awalnya wasola itu pasangannya wabaroka wasala. Kenapa? Fi'il mati semua. Kalau wasoli maka pasangannya wabarik wasali. Kenapa? Karena atof. Sama umat ya. Wasoli itu fi'il amar dan maka harus senada amar semua, perintah semua. Wasoli, wabarik, wasali. Ini kadang-kadang ada yang di oplos. Wasolallahu, wasalim, wabarok. Ada yang wasolallahu, wabarik, wasalam. Di kuping aja nggak enak. Wasolillahu ala sayyidina wa barik wasalam. Saya enak di kuping. Kalau wa barik wasali wa baraka wasalam. Wasallallahu wa baraka wasalam. Wasolillahu wa barik wasalam. Nah ini kalau nggak paham, nggak ngerti ya, gimana tahu artinya? Gimana tahu artinya kalau kita tidak paham bahasa Arab? Nah kalau nggak tahu artinya, kalau doa diartikan minta kan lucu. Masa kita minta pakai bahasa yang kita sendiri nggak paham? Makanya doa itu bukan minta. Bunda pulang, anak datang, Bunda, semale kata pernah semale ngomong apa? Pokoknya aku minta. Nah kamu sendiri paham nggak bahasamu minta? Enggak. Terus kita mau ngasihnya gimana? Berarti dia sendiri juga nggak paham minta apa. Makanya doa itu bukan minta. Doa itu perintah. Ud'u. Wa qala rabbukum ud'uni. Berdoalah kepadaku. Simpelnya gini. Bunda ngapain panjang-panjang, doanya panjang-panjang.
menjalankan perintah. Kenapa? Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Tadi sebelum kita mulai, yang dibaca apa tadi? Hah? Tadi sholawatan. Gimana bunyinya tadi? Tadi sholawat apa tadi? Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, maksud saya tahu artinya enggak? Sampai selesai tahu artinya semua enggak? Padahal itu doa juga loh. Nah, terus yang diminta apa kalau doa yang kita minta? Orang bahasa sendiri nggak tahu. Kita sholat berjamaah atau taklim seperti ini, Pak Ustaz tolong ditutup dengan doa. Pak Ustaz doanya panjang banget, paham nggak? Tapi jangan modal amin-amin Pak Amin. Paham nggak? Ya udah yang penting sering-seringlah berdoa. Ngapain? Menjalankan perintah. Satu, doa adalah perintah. Banyak berdoa artinya banyak taat kepada Allah, menjalankan perintah. Yang kedua, doa adalah pengabdian. Pernah dengar kata-kata orang yang tidak mau berdoa termasuk orang yang masih ingat? Artinya orang yang tidak mau berdoa sama dengan orang yang tidak mau mengabdi. Kalau yang pertama apa tadi? Doa artinya berarti orang yang tidak mau berdoa sama dengan orang yang ngeyel, tidak mau menjalankan perintah. Dikasih hidup, dikasih rezeki, dikasih sehat, dikasih keluarga, dikasih anak, dikasih macam-macam, oksigen gratis, segala macam gratis. Lah kok nggak mau menjalankan perintah? Kok tidak mau mengabdi sama dengan orang yang sombong, angkuh? Pengabdian, semakin banyak berdoa. Nah, ibadah sholat, selain sholat itu artinya apa? Sholat secara etimologi artinya doa, secara terminologi artinya aqwalun wa af'alun muftatahun bil takbir wa muftatamatun bil bisalam. Perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam serta memenuhi syarat rukunnya. Itu definisi secara fikih. Secara etimologi, secara bahasa, sholat itu juga artinya doa. Artinya tidak mau sholat sama dengan tidak mau doa. Tidak mau doa sama dengan tidak menjalankan perintah. Tidak mau menjalankan perintah artinya tidak mau mengabdi. Yang keempat, oh yang ketiga, ad-du'a huwal ibadah. Udah ditulis. Bahkan di hadis yang lain ada yang mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah ibadah. Lebih dalam lagi, doa itu adalah mukhul ibadah. Apa mukhul itu? Mukhul itu
pikirannya, otak atau inti. Doa adalah intinya ibadah atau otaknya ibadah. Karena hakikat semua ibadah itu adalah doa. Artinya semakin banyak berdoa berarti sama dengan semakin banyak ibadah. Kalau ditanya, Bunda ngapain sih doanya panjang-panjang, lama banget? Ibadah, bukan minta. Yang keberapa? Intidharul faraj wal ibadah. Udah? Ya udah ditulis. Artinya menunggu terkabulnya doa itu adalah ibadah. Intidharul faraj bis-sabri ibadah. Fa innal bala la yadum. Sabar menunggu jalan keluar, sabar menunggu terkabulnya doa itu adalah ibadah. Karena musibah itu tidak akan terjadi selamanya. Jadi nunggu terkabulnya doa, baik terkabulnya itu versi pertama, kedua, ketiga, ataupun keempat, semuanya itu bernilai ibadah. Maka ulama-ulama tasawuf kalau berdoa langsung terkabul, malah sedih. Apalagi terkabulnya sesuai dengan keinginannya, tambah sedih lagi. Kalau kita kan enggak. Alhamdulillah. Kenapa? Semakin lama terkabulnya, semakin bahagia. Kenapa? Berarti semakin lama ibadahnya. Semakin lama menunggu terkabulnya doa, semakin banyak ibadahnya. Karena menunggu terkabulnya doa itu ibadah. Jadi ulama-ulama zaman dulu itu kalau begitu doa langsung terkabul itu marrotan wahidan. Gembiranya cuma satu, cuma sekali. Tapi kalau lama terkabul, dia marrotan katsirotan. Jadi bahagianya itu banyak, berlipat ganda. Kenapa? Peluang ibadahnya semakin banyak. Ibaratnya nggak ngapa-ngapain, doa sekali, habis itu tidur. Sampai setahun nggak terkabul-kabul, berarti sama dengan setahun ibadah. Cuma tunggu tok itu udah ibadah. Apalagi doanya tiap hari. Ibadahnya, doanya itu sendiri ibadah, menunggu terkabulnya doa juga ibadah. Yang ke 5, kita sering dengar afdhalul dzikri fa'lam annahu apa? Zikir yang afdol itu isim tafdil, artinya paling. Seperti kabirun menjadi akbar, fadolun menjadi afdol, artinya menjadi paling, super, maha. Kabirun besar, akbar menjadi paling besar, maha besar. Fadolun utama, afdolun paling utama. Dzikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Itu nggak usah ditulis, ini cuma contoh kalimat. Afdolud doa, doa yang paling afdol adalah
Hah? Nah, tapi afdhalud du'a alhamdulillah. Orang-orang yang sedang belajar menjadi salih, masih ingat apa salih? Salih itu yang kita ini, orang yang sedang berjalan menuju Allah, bisa juga disebut sa'ir, salih atau sa'ir atau murid. Murid itu artinya orang yang kepingin. Aroda yuridu itu artinya ingin. Murid orang yang kepingin, ingin pintar, ingin sukses, ingin cerdas. Sebagai seorang syair atau murid atau apa tadi satunya? Salih, belajar selalu alhamdulillah dalam kondisi apapun. Itu kenikmatan bagi seorang yang sedang belajar menuju Allah. Panas alhamdulillah, hujan alhamdulillah. Kenapa? Afdhalud du'a alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Sakit alhamdulillah. Sudah sakit situ belum? Selama ini kalau sakit apa? Sakit sudah alhamdulillah belum? Terus masih apa? Aku astagfirullah enggak, innalillah enggak, tapi sakit aku. Aduh. Caranya gini Bu, always alhamdulillah, kemudian cari 1001 alasan untuk kita benar-benar bisa menerima. Rumusnya la fa'ila illallah, tidak ada pekerjaan kecuali semua adalah pekerjaan Allah. Tidak ada ketentuan kecuali semua adalah ketentuan Allah. Dan tidak ada ketentuan Allah itu yang jelek. Tidak ada keputusan Allah yang salah. Tidak ada takdir Allah itu yang harus di cancel, yang sia-sia itu enggak. Semua terbaik. Maka kita wajib dalam kondisi apapun selalu alhamdulillah. Mungkin dulu-dulu masih dibilang-bilang. Kalau nikmat alhamdulillah, kalau musibah innalillah. Sementara musibah atau nikmat itu semua diukur menurut versi kita. Padahal wa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum. Kalau bisa ditulis itu. Silakan bacakan yang itu tadi. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syai'a. Kalau nggak salah ada di Quran lakukannya. Saya yakin di Quran itu pasti ada. Al-Baqarah ayat 216. Coba. 216. Itu di situ menceritakan tentang perang. Cuman contoh. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu berperang. Padahal perang adalah sesuatu yang paling kamu benci. Boleh jadi apa yang kamu benci wa 'asa an takrahu syai'a, boleh jadi apa yang kamu benci padahal itu yang terbaik bagimu, karena pada peluang mati syahid.
Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum, dan boleh jadi apa yang kamu anggap baik padahal justru menurut Allah itu yang syarrun lakum, yang jelek. Duit banyak, rumah bagus, menurut kita yang baik. Duit banyak itu kalau 1 juta 2,5%-nya berapa? Berapa? 1 juta 2,5%-nya berapa? 25.000 tiap bulan. Oh, bayar zakat 10 juta 250. Di satu sisi duit kita bertambah tersenyum, pas giliran bayar zakat. Kenapa? Karena iman kita masih kelasnya kelas 2000. Total infak 2000, santunan 2000, penggalangan dana Palestina 2000, tanggal tua 2000, tanggal muda 2000, di 2 Ramadan 2000, masuk Ramadan 2000, nganggur infak 2000, udah kerja infak 2000. Ternyata kelas iman kita kelasnya 2000. Tiba-tiba punya 10 juta. Berapa 2,5%? 250.000. Biasanya 2.000, harus ngeluarin 250.000. Berat apa berat banget? Makin berat, semakin sering tidak bayar zakat. Semakin sering tidak bayar zakat, dosa makin nambah. Maka boleh jadi apa yang baik menurut kita justru itulah yang terburuk menurut Allah, karena akan semakin menjauhkan diri kita kepada Allah. Allah ngasihnya pun bertambah. Kira-kira Allah melahirkan anak brojol langsung gedenya sama dengan bapaknya, bisa nggak kira-kira? Brojol langsung kumisan kayak kucing gitu. Hah? Bisa kira-kira Allah bisa nggak bikin gitu? Bisa ya, karena bikin kucing brojol langsung kumisan bisa kok. Brojol lahir udah sekolahnya panjang kumisan, terus nanti ibunya mau nenenin gimana? Aku masa bayinya udah berasa gitu. Allah bisa bikin gitu. Tapi kenapa kok dibikin bertahap? Dari ketupat dulu, lama-lama jadi rata, lama-lama bisa berdiri, lama-lama bisa jalan jatuh, rempetan, tembok segala macam, kemudian gede, lahir. Bisa, brojol langsung gede juga bisa. Buktinya apa? Nabi Adam brojol jadi langsung tua, langsung gede. Nabi Hawa, Siti Hawa brojol langsung gede, langsung nikah, langsung punya suami. Bisa, cuman secara alami Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa segala sesuatu butuh proses, butuh tahapan. Ya ujuk-ujuk, meskipun Allah juga bisa bikin ujuk-ujuk. Bikin pohon tiba-tiba langsung gede, itu bisa. Kenapa harus dari benih dulu, disiram dulu, dipupuk dulu, supaya kita juga kebagian. Kebagian apa? Kebagian menjalani proses. Karena hidup itu proses. Nikmat itu justru terletak pada proses, bukan pada hasil. Makanya Allah nggak pernah memerintahkan kita hasil. Perintah belajar, gimana? Dalilnya, hadisnya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Apa artinya? Menuntut ilmu wajib bagi muslimin laki-laki, muslimah perempuan. Nggak ada ketentuan sampai pinter, nggak ada. Sampai paham, nggak ada. Utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi. Tuntutlah ilmu dari gorean sampai yang lahat, sampai pinter. Enggak. Kalau sudah sampai yang lahat kan udah gak ada kita lagi.
selesai kok. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sekarang Cinanya udah banyak di sini. Saya repot ke Cina sana. Cinanya yang ngalah udah banyak ke sini. Sampai paham, enggak. Makanya sampai yang penting datang, paham itu enggak penting. Enggak penting, syukur paham itu tidak wajib. Pintar itu nggak wajib, yang wajib adalah proses. Dan nikmat itu ada di proses, bukan di hasil. Ibu dapat tugas bikin bakwan 2000 pieces, 2000 bakwan untuk acara peringatan Maulid Nabi. Itu butuh waktu berapa lama? Dari mulai rencana, belanja, olah-olah, ubah-ubah, orang-orang. Butuh waktu berapa lama? Seminggu. Sudah goreng-goreng, bau asap, bau minyak, bau gas, segala macam. Diantar ke masjid. Satu pun nggak ada yang nyentuh, nggak ada yang mau makan. Rasanya dia. Alhamdulillah saya makan sendiri semua. Ibu bikin 1000 bakwan dibawa ke masjid. Kemudian orang datang sana berebut. Ini bikin siapa? Tolonglah nanti bilangin, boleh nggak minta nomor WK-nya? Kata saya mau pesen. Sampai ludes, sampai orang berebut berantem gara-gara rebutan. Rasanya gitu. Loh, harusnya sampai marah, harusnya kecewa. Yang saya bikin kok capek-capek saya nggak kebagian, kalau dimakan orang semua. Ternyata enggak begitu. Justru kebahagiaan Anda ketika hasil karya kita, hasil proses kita bisa dinikmati oleh orang lain. Itu kan? Kalau memang nggak bahagia berarti pengenicam ya. Bikin sendiri, dimakan sendiri. Bahkan kadang-kadang yang bikin sama sekali nggak makan, cuma bawa asapnya aja udah bisa bosan, ya kan? Hidup itu begitu, kenikmatan, kebahagiaan, kepuasan itu justru terletak pada proses. Maka jangan mikir hasil di dunia ini. Ad-dunya darul amal la jaza. Dunia itu tempat untuk berproses, untuk beramal, bukan tempat untuk mengambil hasil. Wal akhirah darul jaza la amal. Akhirat itu kampung untuk mengambil panen, untuk mengambil hasil. Di sana sudah tidak ada proses lagi, sudah tidak ada amal lagi, udah nggak ada ngaji-ngaji kayak gini, nggak ada sholat, nggak ada puasa, nggak ada. Di sana cuma tinggal menerima upah tok. Makanya dengan di sini jangan berpikir hasil. Atau ingin dapat pahala di sini? Sholat qobliyah subuh, pahalanya berapa? Yang beserta isinya. Itu pahalanya untuk siapa? Untuk satu orang melakukan qobliyah subuh 1 kali. Kalau subuh tadi yang melakukan misalkan 10 orang, mau tahu di mana? Pahala untuk 1 orang 1 kali saja melakukan qobliyah subuh, pahalanya dunia beserta isinya. Nah kalau 2 kali, mau taruh di mana? Jadi kan sudah berapa ratus kali qobliyah subuh. Terus taruh di mana? Terus punyaku taruh di mana? Di sini bukan acara untuk bagi-bagi pahala. Kembali ke yang keberapa tadi? Ad-doa, afdhalud doa, al-doa. Jadi doa itu adalah
syukur. Semakin banyak berdoa, artinya semakin banyak bersyukur. Doa yang paling afdol, doa yang paling jos adalah Alhamdulillah. Artinya bukan sekedar lafal, bukan sekedar ucapan, tetapi ekspresi. Panas, Alhamdulillah ya Allah, semoga pada kering, aktivitas lancar, mau kemana-mana nyaman, gak becek, gak masuk angin, gak adem. Hujan, Alhamdulillah sejuk, kipas angin jadi ngirit, bayar air, bayar listrik jadi ngirit. Tapi kan mau kemana-mana jadi susah, ya gak usah kemana-mana. Kan jarang ngumpul dengan keluarga, gara-gara seminggu hujan terus, akhirnya bapak ibu anak ngumpul di rumah terus. Begitu musim hujan berlalu, periksa ke dokter. Alhamdulillah positif, amin. Gak ada yang salah, bikinan Allah gak ada yang salah. Sehat, Alhamdulillah, kemana-mana lancar, aktivitas lancar, sholat lancar. Sakit, Alhamdulillah, jadi bisa istirahat, zikir terus, jadi dekat pada Allah. Sehat ini, jujur, sering lupa kepada Allah. Kasih sakit gigi. Alhamdulillah. Ya Allah.